Halo guys, balik lagi bareng gua di kasus yang berbeda ya. Jadi kali ini gua mau bahas kasus yang mana ada seorang anak kecil berusia 5 tahun asal Maroko yang jatuh terperosok ke dalam sebuah sumur yang dalam tapi lebarnya sangat sempit. Kasus ini sempat jadi sorotan di berbagai dunia karena proses penyelamatannya begitu rumit dan banyak hal yang dipertaruhkan. Jadi biar nggak penasaran, langsung aja kita bahas kasusnya. Desa Igran tersembunyi di balik pegunungan Rif, sebuah kawasan dengan topografi kasar, berbukit terjal, dan minim akses infrastruktur. Tanahnya bukanlah tanah padat, melainkan campuran bebatuan keras dan pasir yang sangat gembur, serta rawan longsor. Di sisi lain, masyarakat setempat yang mayoritasnya petani tradisional sangat bergantung pada pertanian. Menghadapi ancaman kekeringan panjang, mereka terbiasa menggali sumur-sumur tradisional yang sangat dalam untuk mencari mata air. Sayangnya, banyak dari sumur ini ditinggalkan begitu aja saat mengering. Salah satunya adalah sumur milik keluarga Aurang, yang kedalamannya mencapai 32 meter atau setara gedung 10 lantai, dengan mulut lubang yang menyempit hanya selebar 45 cm. Sore hari pada Selasa 1 Februari 2022, Khalid Auram sedang memperbaiki sumur kering milik keluarganya yang kebetulan sedang nggak ditutup. Ryan, putranya yang baru berusia 5 tahun, bermain nggak jauh dari sana di bawah pengawasan ibunya, Wasima Harcik. Pada momen krusial itulah langkah kecil Ryan membawanya terlalu dekat ke bibir sumur yang udah rapuh. Lalu Ryan pun tergelincir dan terperosok ke dalam sumur tua itu. Di sisi lain, kedua orang tuanya belum sadar kalau anaknya itu udah jatuh dan terperosok ke dalam sumur tua. Tapi lama-kelamaan kedua orang tua Ryan mulai sadar kalau anaknya itu nggak ada di mana-mana. Dari situlah mereka mulai mencari keberadaan Ryan. Setelah pencarian berjam-jam di sekitar desa tak membuahkan hasil, akhirnya mereka mulai menemukan jejak kaki kecil di bibir sumur dan suara sayup-sayup rintihan dari dalam tanah. Saat itu mereka mencoba menurunkan smartphone yang kameranya menyala menggunakan tali. Situlah terlihat Ryan terperangkap di dasar sumur dengan kondisi wajahnya berdebu, kepalanya sedikit berdarah, tapi ia masih sadar. Ryan pun berbicara, suaranya lirih terdengar menyayat hati, meminta tolong angkat aku. Di sisi lain, pemuda desa yang bertubuh kurus mencoba turun dengan tali, tapi terhenti di kedalaman 20 meter. Dikarenakan celah yang semakin menyempit dan berbelok membuat tubuh orang dewasa nggak mungkin masuk. Malam itu, pihak keamanan pun mulai dihubungi dan disitulah pertaruhan nyawa dimulai. Keesokan harinya, pada 2 Februari 2022, melalui celah yang sempit, tim profesional memasukkan selang panjang untuk memompa oksigen murni, meneteskan air, dan memberikan makanan demi mencegah dehidrasi yang fatal. Kamera taktis diturunkan untuk observasi medis real time. Di layar monitor, Ryan terlihat meringkuk menyamping, kelelahan, dan juga terluka. Selang oksigen itu menjadi satu-satunya alat yang penting yang menyambungkan nyawa Ryan dengan dunia atas. Sementara di permukaan, ambulan dan helikopter medis udah mulai disiagakan. Karena sumur terlalu rawan untuk diperlebar dari atas, otoritas Maroko mengambil keputusan nekat, yaitu ngebelah bukit di sebelah sumur. Sedikitnya 5 ekskavator dan bulldozer raksasa merayap naik ke desa terpencil itu. Rencananya adalah untuk menggali kawah raksasa secara vertikal hingga kedalaman 32 meter, sejajar dengan posisi Ryan. Operator bekerja bergantian 24 jam non-stop di bawah sorotan lampu berkekuatan tinggi. Setiap ayunan pengeruk harus dihitung presisi agar getarannya nggak meruntuhkan dinding sumur asli dan mengubur Ryan. 2 hari berlalu. Di tanggal 4 Februari 2022, setelah memindahkan ribuan ton tanah, ekskavator akhirnya mencapai target kedalaman. Tapi mesin-mesin raksasa itu harus ditarik mundur. Jarak mereka dengan Ryan tinggal 3 hingga 5 meter. Dan getaran mesin terlalu beresiko untuk dilanjutkan. Kesunyian menggantikan deru mesin, menandai masuknya fase paling menakutkan, yaitu penggalian horizontal secara manual. Disinilah muncul pahlawan tanpa tanda jasa yang bernama Baali, spesialis penggali sumur yang datang sukarela dari gurun selatan Maroko. Dengan memasukkan pipa beton raksasa sebagai penahan longsor, Baali dan relawan lainnya merayap masuk. Mereka menggali sejengkal demi sejengkal menggunakan tangan, sekop, dan pahat kecil. Mereka menghancurkan tanah dengan perlahan selama berjam-jam dalam ruang yang
sesak dan minim oksigen. Sadar bahwa tanah di atas mereka bisa runtuh kapan aja menjadi makam mereka sendiri. Keesokan harinya, pada 5 Februari 2022, sekitar setengah 10 malam, dinding terakhir akhirnya ditembus. Tim medis merayap masuk ke dalam terowongan untuk melakukan stabilisasi sebelum mengangkat tubuh Ryan yang penuh trauma itu. Ketika tubuh Ryan dibawa keluar dalam balutan selimut termal, ribuan warga di bukit menggemakan takbir dan menangis lega. Lalu ambulans melaju membelah kerumunan, tapi kelegaan itu hanya bertahan singkat. Beberapa kemudian, Istana Kerajaan Maroko merilis pernyataan resmi yang menghancurkan hati jutaan orang. Ryan telah menghembuskan nafas terakhirnya di dalam sumur. Tak kuat lagi menahan kombinasi trauma benturan, hipotermia, dan kurangnya oksigen. Akhirnya, setelah otopsi medis dilakukan, jenazah Ryan dikebumikan pada Senin 7 Februari di pemakaman desa Zawiya. Ribuan pelayat dari seluruh penjuru Maroko memadati bukit bersalju dan menyolatkan anak yang bahkan belum pernah mereka temui. Jauh di Vatikan, Paus Fransiskus memuji solidaritas bangsa Maroko, sementara pemimpin dunia lainnya tertunduk dalam duka yang sama. Tragedi ini meninggalkan warisan besar. Di Arab Saudi, pemerintah langsung menutup kurang lebih 2.450 sumur yang udah terbengkalai, mencegah munculnya Ryan-Ryan lain di masa depan. Di sisi lain, ayah Ryan menunjukkan kedewasaan yang luar biasa dengan menepis segala penggalangan dana fiktif di internet, menjaga kehormatan keluarganya di tengah eksploitasi digital. Sang relawan, Ba Ali, menolak semua hadiah dan kembali ke hidup sederhananya, membuktikan ketulusan niatnya. Nggak lama setelah evakuasi, kawah dan sumur itu langsung diratakan dengan tanah, bertujuan untuk mencegah menjadi monumen duka yang berkelanjutan. Jadi, semoga dari kasus ini kita bisa ambil hikmah dan sisi positifnya. Sampai ketemu lagi di next kasus-kasus yang bakal kita bahas. Thank you.